Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi bersama saya Fitri, tentunya di acara podcast Kalala Talks, curhat bebas, manusia hebat. Banyak orang lihat konten kreator itu enaknya aja, terkenal, punya penghasilan, dan juga bisa kerja di mana saja. Tapi jarang yang tahu perjuangan dan proses panjang di balik layar. Nah, di episode kali ini kita akan kupas tuntas dari pengalaman, tantangan sampai tips untuk memulai. Karena sudah hadir narasumber kita hari ini yaitu Mas Tutus, seorang konten kreator. Assalamualaikum Mas Tutus. Waalaikumsalam Kak Fitri. Baik, apa kabar Mas? Baik, baik. Kabar Alhamdulillah baik. sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik Mas Tutus, Mas Tutus di sini kan kita undang nih sebagai narasumber di sini untuk menyampaikan atau berbagi pengalaman tentang konten kreator. Nah izin bertanya nih Mas, bagaimana pengalaman Mas Tutus untuk memulai sebagai konten kreator di kehidupannya Mas Tutus sendiri begitu? Ya, pengalaman yang saya alamin ya. Iya. Yang saya alami. Kita sharing dan santai aja Mas. Ya, benar-benar. Nah, untuk pertama kali untuk menjadi konten kreator ya, saya sendiri waktu itu memang ya memang saya suka dengan dunia digital ini ya, dunia videografi segala macam gitu. Awalnya sih saya fokusnya di belakang layar ya. Oh, jadi sebelum berkarya sebagai konten kreator, dulu sebelumnya di belakang layar sebagai apa? Memang sebagai apa, Mas? Saya sebagai bisa dibilang filmmaker ya, filmmaker, film sinematografi gitu. Oh, jadi keren ya. Orang yang di balik layar yang ya tugasnya ngambil gambar lah ya. Iya. Ya itu sih awal ini ya menjadi seorang konten kreator. Dan waktu saya kan banyak tuh di rumah, jadi saya coba lah bikin konten-konten yang ya buat ngisi-ngisi waktu luang aja sih. Oke, gitu. begitu. Ada ini nggak apa namanya cerita khusus atau cerita unik pada saat memulai menjadi konten kreator? Mungkin karena sepi job atau lagi kepepet butuh uang atau gimana? Boleh nggak cerita sedikit, Mas? Oke. Jadi sebenarnya jadi konten kreator ini nggak gampang ya. Bukan kita tinggal rekam terus upload gitu, nggak gitu kan. Jadi perjalanannya juga cukup panjang ya. Jadi mulai memikirkan ide gitu kan, konsisten, terus alat-alat yang pastinya ya kan. Iya. Jadi menjadi seorang konten kreator itu pertama kali ya, aku pikir enak jadi konten kreator ya. Kayaknya cuman ngomong-ngomong doang gitu kan, bikin video dapat duit gitu kan. Setelah saya coba, ternyata banyak juga yang kita keluarkan. Kebutuhan untuk menjadi seorang konten kreator itu memang banyak gitu. Dan ya mungkin banyak orang yang mengatakan bikin konten itu ya apa adanya dulu lah ya, pakai handphone ya bisa gitu. Tapi kalau gabungin semua nih kebutuhan itu juga banyak gitu loh. Jadi modalnya juga besar gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih, pengalaman ya ini pribadi, menjadi konten kreator itu ya butuh modal yang besar sih. Oke. Yang pastinya niat ya. Oke. Kalau nggak ada niat ya mungkin bakalan nggak mulai-mulai ya. Nggak mulai-mulai ya, karena jujur anak-anak sekarang generasi muda itu memang melihat menjadi konten kreator itu sepertinya gampang sekali. Dan juga finansial dari hasil konten kreator ini juga lumayan gitu. Bener. Kan karena anak saya sendiri saya tanya mau jadi apa ya, mau jadi YouTuber aja deh Bu, katanya gitu. Tunggu, sebelum lanjut nih, saya belum tahu loh ini channelnya Mas Tutus. Channel aktifnya di channel mana Mas? Kan banyak nih aplikasi atau media sosial tempat menjadi konten kreator. Saya dari awal memang fokusnya di YouTube ya. Oke. Di YouTube saya sekarang yang fokusnya di satu channel,
Tapi saya ada beberapa channel ya. Yang saya pegang pribadi itu yang untuk personal branding itu Katakan Tutus Katakan channelnya, Tutus dan di ada beberapa lain lagi. Katakan Tutus ini di channel YouTube. Iya, di Oke. YouTube. Jadi Boleh izin Boleh. saya ini ya, saya lihat. Jadi ya itulah, saya mulai dari nama Katakan Tutus waktu itu. Katakan Tutus. Iya, Ini identik dengan Katakan Putus iya gak sih? benar-benar. Memang plesetan dari itu sih. Oh iya, tapi nama masnya Tutus. Iya. Jadi kayak branding juga ya jadinya ya. Benar-benar numpang lah gitu. Wah, ini sudah 136.000 subscriber. Iya, alhamdulillah. Lumayan ya. Izin saya subscribe ya. Terima kasih. Jadi ini untuk channel Katakan Tutus ini temanya apa nih Mas? Nice-nya apa gitu? Temanya sih ini ya, yang lagi tren ya. Oke. Gitu. Jadi saya bahas-bahas yang lagi tren, informasi yang lagi viral, yang lagi rame, itu saya bahas itu. Gitu. Jadi ngikutin algoritma lah ya. Iya, Algoritma iya, lagi rame di Di sini, base mana? saya ikutin gitu. Nanti hasil dari podcast kita ini boleh lah ya di share juga boleh, boleh. dikatakan Tutus. Boleh. Cuman sebulan terakhir saya lagi nggak update ya di Katakan Tutus karena lagi sibuk offline juga. Karena saya juga ini sih nggak ada tim kreatif nggak ada, jadi ya harus di salah satu semuanya? harus di ini. Oh, semuanya dihandle sendiri. Iya. Sibuk di offline boleh dijelaskan Mas? Maksudnya sibuk Offline itu kegiatannya apa? ya syuting. Oh, syuting juga. Iya. Oh, jadi sekarang lagi proses syuting film ya? Sudah selesai sih, sudah Oke. selesai. Kemarin bikin video klip, musik video. Jadi sekarang udah selesai. Nah, setelah ini paling ya aktif lagi lah YouTube gitu. Oke. Tapi belum boleh dibocorin ya video musik apa gitu kan? Oh sudah Sudah boleh? sudah diupload. Oh, sudah diupload. Tapi diupload di yang punya lagunya lah. Yang punya lagu. Iya. Jadi boleh diceritain nggak ya? Nggak masalah kan? Nggak masalah. Ini lagunya apa Mas? Jadi bisa penonton juga bisa tahu gitu kan? Ini lagi baru tayang 1 hari yang lalu. Jadi judulnya itu Dark Syndrome. Dark Syndrome. Yes, itu video klip terbaru yang baru saya diproduksi gitu. Oh, ini pakai tim ya? Kalau itu sendiri saya. Oh, Mas tuh sendiri yang Ya, ini yang handle. Sendiri. Oh, keren ya. Jadi itu 2 orang aja sih turunnya. Oke. Uploadnya di mana nih Mas? Saya penasaran juga sih pengen. Helena Official 1. Oke. Ada. Nggak ketemu. Helena Official 1 ya. Jadi teman-teman ya, selain apa namanya jadi konten kreator, Mas Tutus ini juga aktif bikin video klip juga gitu ya Mas ya? Iya. Bikin video klip, film. Karena memang basicnya di situ ya. Ya memang basicnya di situ sih awalnya. Untuk latar belakang Mas Tutus sendiri memang pernah belajar atau memang Kalau untuk dunia digital ini, kalau saya sih tidak menempuh pendidikan formal ya. Oke. Untuk sinematografi di filmmaker itu otodidak semua. Saya belajar sendiri ya dari film-film yang ada. Saya tontonin film-filmnya gimana, teknik-tekniknya yang dipakai. Jadi saya pelajarin gitu. Akhirnya saya coba buat video, film, akhirnya ya di hire orang gitu kan untuk panggil sebagai kameramen kadang gitu. Tapi kalau sudah dipanggil, sudah di hire, berarti memang itu sudah hasilnya bukan biasa lagi kan, udah bisa. Ya, memang untuk komersial. Iya, udah bisa dikomersilkan tentunya ya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Mas Tutus ya. Seperti kita ini atau teman-teman penonton yang ingin bertanya mungkin terkait kalau kita sebagai pemula nih, sebagai konten kreator belum punya peralatan yang memadai, terus niatnya masih maju mundur, kira-kira ada tips nggak dari Mas Tutus sendiri? Iya, kalau baru pertama kali mulai itu memang
berat ya. Berat banget memang. Hal yang paling berat dilakukan itu adalah melawan rasa malas ya. Oke, betul sekali. Yang Itu paling kayaknya basic ya, iya, semua iya, orang. itu semua kayaknya ngalamin sih. Nah, itu kita memulai tapi mulai dari mana nih gitu kan. Jadi ya biar nggak mentok di tengah jalan ya memang kita harus punya ide nih. Tujuan kita tuh apa gitu. Tujuan konten kita tuh apa gitu yang jelas gitu. Kalau nggak jelas ya bingung nanti di tengah jalan konten kita mau kemana. Nanti kalau idenya sudah habis ya udah mandek gitu loh. Berarti memang harus fokus di satu tema gitu ya Mas. Iya. Misalnya yang tema musik aja. Benar. Terus tema Storytelling. storytelling gitu ya. Benar. Jadi YouTube juga membaca algoritmanya enak gitu Iya, ya. Seperti gitu. itu. Bisa diceritain nggak Mas Tutus Boleh. konten pertama Mas Tutus? Konten pertama itu ngevlog malah justru yang meledak gitu. Jadi saya nih berpikir dulu itu, waduh saya ini siapa gitu ya. Kalau bikin ngevlog juga orang nggak bakalan ngelirik mungkin kan. Ada perasaan seperti itu Iya, ya? iya, pertama kali itu coba-coba lah pakai handphone waktu itu kan. Pertama kali ngevlog lah di Jembatan Barelang itu memang momennya itu pas banget. Ada kejadian peristiwa yang tak terduga lah gitu. Ada saya sendiri jatuh di kolam ya. Di kolam Nah, di itu dekat Jembatan Barelang? Enggak, ini bukan. Oh, beda lagi? Ya, perjalanannya itu mulai dari Barelang terus keliling lah gitu. Oh begitu, terus? Jadi ada dari Barelang itu ke kolam renang. Jadi di kolam renang itu ada kejadian saya jatuh gitu kan. Bawa kamera DSLR gitu. Untung nggak ikut tenggelam gitu. Nah disitulah ramenya. Terus belanja ke yang di Batam ini kan terkenalnya handphone second ya. Iya. Jadi penonton tuh saya bawa ke inilah di Batam gitu loh, tempatnya iPhone murah gitu kan. Jadi di situ awal-awalnya rame. Oke, di situ FYP-nya ya. Iya, video FYP. Mas Tutus dan selanjutnya mungkin fokus di sana saja seterusnya. Nah, ini yang kesalahan aku waktu itu video udah rame tuh. Udah ratusan ribu penonton ya kan. Tapi aku ngerasa udah puas banget gitu. Setelah itu nggak ada konten lagi beberapa bulan. Nah itu kesalahan. Ini kesalahan konten kreator pemula sih. Kalau nggak konsisten ya itu susah naiknya. Jadi saya coba belajar lagi. Kok nggak naik gitu kan. Naik memang awalnya pertama kali satu video itu naik 5.000 subscriber. Tapi dari situ saya nggak berpikir harus ngonten yang sesuai, yang sama gitu ya dari sebelumnya itu kan. Tapi saya nggak bikin berbulan-bulan. Jadi ketika saya bikin lagi itu nggak naik. Nah akhirnya saya coba berbagai konten. Yang terakhir yaitu akhirnya saya cobalah gimana sih bikin konten yang tanpa harus pergi-pergi kemana-mana gitu ya. Akhirnya saya bikin kayak pembahasan kayak storytelling, edukasi gitu ya. edukasi. Awalnya sih saya kayak membahas sejarah-sejarah gitu kan. Tapi semakin kesini karena saya semakin coba apa sih yang lagi rame nih, ya kan diperbincangkan. Nah kayaknya aku udah nemu nih. Kayaknya kalau aku ngomongin yang lagi rame-rame itu naik. Gitu. Naik, subscriber nambah. Bener. Gitu ya. Tapi nggak harus seperti itu juga buat teman-teman yang baru mulai. Kayaknya sih ya sesuai passion juga nggak apa-apa gitu loh. Memang perbedaannya ada perbedaan ya antara kita ngikutin yang lagi tren atau ngikutin sesuai passion. Kalau ngikutin sesuai passion itu memang ya kita nggak tahu kapan meledaknya, kapan ramenya. Ya itu kita harus kuat-kuat mental gitu. Nah kita sebagai content creator juga harus kuat mental dari komentar-komentar hate ya kan. Iya betul. Kalau mental kita nggak dibangun sekuat baja ya itu ya kita nggak bakalan bertahan gitu. Karena saya juga ngalamin kan. Karena kalau udah videonya rame itu pasti hater itu rame gitu. Ya. Tapi kita ambil positifnya aja, kita jangan berpikir, jangan
terfokus sama komentar-komentar hate, tapi kita fokus aja ambil komentar-komentar yang baik-baiknya aja gitu, ambil positifnya aja lah gitu. Ya kadang memang dari komentar-komentar yang hate itu makin naik ratingnya. Bener, kan, karena kebanyakan gitu kan Mas? karena algoritma YouTube ngebaca interaksinya bagus nih, video akhirnya dinaikin gitu. Biasanya gitu. Tapi kadang konten kreator ini ada yang ngedown gitu mentalnya. Ada yang komen, wah ini bikin video apaan sih, podcast nggak jelas gitu. Akhirnya ngedown tuh. Dan akhirnya nggak nonton lagi. Akhirnya ya udahlah, malas lagi gitu. Oke, saya di sini cukup unik ya Mas ya, menangkap kalau komentar hate itu rata-rata ratingnya tinggi Iya, karena iya. YouTube itu nganggapnya ada interaksi. Nah boleh nggak misalnya konten kreator ini malah membuat apa namanya konten-konten yang memang mengarah ke negatif terus, biar banyak yang hujat, biar banyak yang hate comment gitu kan? Ada seperti itu ada. Kalau menurut Mas Tutus itu gimana? Ya sebenarnya itu kalau kita mancing-mancing netizen ya, maksudnya mancing-mancing netizen buat ngehujat ya. Iya bisa dikatakan seperti itu sih. Ya kalau aku pribadi sih, ya konteksnya seperti apa gitu ya, bahasanya apa gitu, menghujat apa gitu, itu kan hal yang menurut aku tuh nggak baik sih ya. Kalau untuk bikin konten-konten seperti itu pasti nggak lama sih. Iya. Ya, apalagi kita menyebarkan hoax itu paling cepet itu kan, itu jangan sampai sih ya. Iya, sekarang juga pemanfaatan AI itu loh Mas. Iya, Kadang iya, kan diedit sedemikian rupa dengan AI, padahal itu nggak bener. Kan banyak yang seperti itu. Iya. Ya kan, konten-konten terbaru sekarang banyak yang seperti itu. Mas Tutus sendiri masih editing videonya masih menggunakan yang manual atau standar editing gitu atau menggunakan AI? Kalau saya kan in frame ya, jadi saya kan sendiri di depan layar, jadi saya ngedit nggak terlalu banyak editing ya. Jadi paling editing cuman sekedar menambah informasi tambahan, seperti saya mau ngebahas apa nih, misalkan informasi yang lagi viral nih, misalkan berita apa, terus saya kasih datanya nih gitu loh, biar nggak misinformasi ya. Seperti itulah. Jadi nggak banyak editing yang gimana sih, nggak pakai AI karena saya sendiri yang di depan layar iya, gitu. langsung Masnya ya yang in frame. Itu tapi itu lebih gampang ya Mas ya, lebih simple gak sih kerjaannya? Tapi lebih kitanya harus lebih banyak ini menambah ilmu, tambah wawasan juga. Iya, riset. Jadi kita setiap mau bikin konten pembahasannya itu kita harus riset dulu ya kan, harus belajar. Sebenarnya di situ kita belajar terus gitu. Jadi gitu. Tapi semakin kesini saya coba lebih ke reaction yang lebih singkat lagi, yang lebih mudah lagi ya. Tapi ya itulah, nanti saya coba kembangin lagi. Saya kemarin coba mau bikin tim juga kan. Tapi ya itulah, mungkin mulai dari sekarang juga mau ngebentuk tim lagi untuk diperkuat lah ini konten channel gitu kan, supaya ketika saya lagi sibuk di offline, nah YouTube ini masih ada yang jalanin gitu kan. Betul. YouTube tetap jalan, yang offline juga tetap jalan. Nah, ini kan Mas Tutusnya fokusnya ke YouTube. Sedangkan kanal-kanal lain kan banyak nih. Bisa di TikTok, Facebook, Instagram dan lain-lainnya. Itu kenapa nggak coba ke mencoba eksis di kanal lainnya gitu loh Mas? Tetap, kalau aku sih ngonten di YouTube ya, itu clippingnya saya share ke sosial media semua gitu. Kayak Instagram jarang sih, tapi ke TikTok, ke apa gitu, pokoknya sosial media lainnya aku share, ke Facebook gitu.
Jadi misalkan saya bikin konten 20 menit nih, pembahasan yang lagi rame, saya potong nih jadi 1 menit atau 3 menit untuk jadi video pendeknya. Jadi aku share ke sosial media lainnya gitu. Jadi tetap aja semua jalan gitu. Oke, berarti itu salah satu tips juga ya. Iya. Walaupun kita fokus di satu kanal sepertinya channel YouTube, tentunya untuk promosinya bisa menggunakan media sosial lainnya gitu ya Mas ya. Jadi nggak harus nge-tag lagi khusus untuk TikTok gitu. Oke. Jadi cukup satu kita bikin video YouTube, nanti kita edit lagi untuk di TikTok gitu. Oke, izin bertanya nih. Ya. Ini kan udah 136 ribuan subscriber. Itu udah berapa penghasilannya, Mas? Waduh. Kisi-kisinya aja. Kalau penghasilan ya, kalau ya ini kan naik turun namanya konten kreator ini kan. Kalau kita konsisten, kita kerja keras gitu kan, tiap hari ya alhamdulillah lumayan gitu. Jadi bisa 2 digit, 3 digit. Bisa. Atau penghasilan yang paling gede yang pernah Mas Tutus terima dari channel YouTube? Paling besar ya. Ini yang paling besar ini ya tetap aja saya nggak serutin ya. Maksudnya masih bolong-bolong gitu. Itu kayaknya 2.500 deh. Oke. $2.500. Iya. Wow. Itu sebenarnya masih kecil ya. Maksudnya kayak hitungan konten kreator ya, untuk konten kreator yang konsisten ya. Full power di satu channel. Itu menurut saya menurut aku sendiri itu aku belum maksimal gitu. Karena memang kita benar-benar harus habisin waktu di situ. Oke. Jadi teman-teman penonton ambil yang ininya aja ya, yang bagus-bagusnya dari Mas Tutus ya. Yang kurang maksimalnya jangan diambil. Benar, itu kan lumayan gitu. Ya. Karena kita ada 2 fokus nih, betul. Ya kan? Dan dua-duanya saya nggak bisa tinggalin gitu kan. Siap, iya betul. Jadi kalau mau fokus di YouTube bisa gitu, bisa aja, bisa menghidupi, justru ya cukup ya gitu kan, alhamdulillah. Tapi sayang juga untuk di offline-nya ya kan, karena selain klien juga butuh tenaga saya juga seneng gitu loh dengan pekerjaan saya gitu sebagai sinematografi, dan itu kan hobi benar-benar dari dulu yang ya pengen banget saya raih gitu. Betul, karena itu juga menjaga relasi juga kan Mas. Bener, kepercayaan gitu. juga kalau dikasih tugas A tapi kita menolak, tentu untuk job-job selanjutnya mereka juga berpikir 2 kali untuk ngajak benar proyek bareng. Jadi jadi sebenarnya YouTube ini bisnis jangka panjang kalau menurut aku ya. Jadi ini sebagai aset lah ya. Jadi ya untuk sekarang mungkin saya belum bisa maksimal ya untuk tiap hari saya ngonten, ya mungkin saya coba benahin sih gitu. Oke, tapi walaupun belum maksimal tapi sudah mendapatkan finansial lah ya dari Ya, alhamdulillah. Karena ya kita kalau mau konsisten ya insya Allah lah ya. Cuman kalau setengah-setengah ya itulah hasilnya juga kan. Hasilnya setengah-setengah betul. gitu. Kalau kita mau mau pengen jadi konten kreator ya sekalian aja terjun gitu. Oke, di samping penghasilan dari YouTube nih Mas Tutus, ini kayak seperti endorse itu udah pernah masuk tak? Kalau endorse itu ya sering sih, cuman ada juga yang nggak saya ambil ya kan, karena memang mungkin nggak sesuai dengan ini ya budget yang ditawarkan begitu. Ya itu salah satunya gitu, nggak sesuai dengan yang kita kerjakan, itu lebih kayaknya wah kalau aku ngerjain bikin seperti ini kayaknya nilainya nggak sesuai nih gitu, jadi jarang diambil sih. Oke. Di YouTube sendiri banyak juga yang email gitu kan. Terus di TikTok, kalau di TikTok ya biasanya cuman ya video-video biasa keranjang kuning. Oke, seperti affiliate gitu Iya, ya. affiliate ya. Tapi karena
konten saya agak sensitif, jadi di TikTok ini sering banget dikena ban gitu. Oh, begitu. Ya, berarti Gitu. itu beberapa kesalahan-kesalahan bagi konten kreator pemula yang bisa dirangkum ya, teman-teman penonton ya. Salah satunya itu tadi, konten-konten yang tidak sesuai dengan algoritma, baiknya dihindari. Iya, Ya, benar-benar. boleh dijelasin sedikit Mas Tutus yang terkait konten-konten yang dilarang atau gimana begitu Mas? Ya pastinya ujaran kebencian ya. Ya tapi kalau di YouTube ini kita nggak, kalau di TikTok ini kita nggak bisa prediksi. Kadang kita udah baik-baik aja, ya masih kena ya kan. Oke. Dengan konten TikTok yang udah joget-joget seksi juga, mereka aman-aman aja gitu kan. Ya itu sih, kadang kita nggak bisa prediksi di TikTok ini seperti apa. Karena kadang kita bikin yang normal-normal aja, mereka di tag-nya ini melanggar pedoman komunitas ya kan. Jadi kena deh pelanggaran. Tapi saya sekarang udah ini sih agak mengerti sedikit gimana nanganin masalah-masalah itu ya kan, karena udah 4 kali kena ban. Oh, jadi udah pernah di ban. Ini di ban dalam artian kata akunnya dihapus Iya, atau dihapus. oh, dihapus. Dengan follower berapa Mas pas dihapus itu? Mungkin kalau sekarang kalau yang awal ya, kalau masih bertahan mungkin udah 500-an mungkin ya. Wah, lumayan 500-an juga K ya. ya. Lumayan juga ya. Iya. Itu Yang sudah menghasilkan Mas yang dihapus itu. ya pastinya ada lah endorse gitu. Bukan endorse sih, sebenarnya lebih ke keranjang kuning waktu itu. Karena waktu itu affiliate ya. lagi rame-ramenya kan. Omsetnya juga lumayan kan. Video saya waktu itu lagi rame terus kan. Karena setiap hari saya update. Sehari itu kadang bisa 3 sampai 5 konten. Satu hari. Satu hari di TikTok ya. Oke. Di TikTok, di YouTube. Nah itu kalau waktu lagi banyak-banyaknya gitu, itu kita bisa panen di sosial media gitu. Lumayan. Nah kadang problematik dari teman-teman mahasiswa, anak sekolah itu mungkin waktu ya, manajemen waktu yang susah. Sama aja sih kayak kita yang masih kerjanya nggak setiap hari ngantor aja masih susah ngatur waktunya, apalagi mahasiswa, terus anak-anak sekolah gitu kan. Jadi memang benar-benar ya waktunya itu sih yang harus di ini Oke. untuk konten ya. Membahas tentang waktu konten sih Mas Tutus ya. Itu Mas Tutus sendiri tadi nyampein tuh 5 kali, 3 sampai 5 kali satu hari itu posting ini kontennya. Itu ada jam-jam khusus atau jam-jam tertentu nggak sih Mas? Misalnya harus pagi, siang, malam, sore gitu. Pas biar viewernya naik gitu loh. Kan ada tuh. Ada. Oh iya, boleh dijelasin Mas Tutus. Ya kalau mungkin pemula ya, untuk pemula yang baru mulai itu biasanya kita nyari jam-jam prime time ya. Prime Ya, time. prime time. Jadi jam-jam 3 sore gitu baru pulang kerja, jam 4 gitu. Jam 5 sampai jam 9 malam lah mungkin. Itu jam-jam prime time. Tapi selama aku ngonten, aku nggak pernah pakai algoritma seperti itu. Malah Jadi nggak terlalu dipikirin nggak ya. terlalu mikirin. Aku ngonten tujuannya aku berkarya lah ya, berkarya. Ya mau naik mau enggak, ya urusan nanti lah gitu. Oke. Tapi saya orangnya kalau udah jadi video langsung saya upload gitu. Oke. Mau jam, tapi nggak jam 12 malam juga. Saya coba jam 12 malam tetap aja naik waktu itu karena trennya lagi naik gitu. Terus saya coba lawan algoritma. Pagi coba saya upload, tetap aja yang nonton banyak. Sampai ratusan ribu juga gitu kan. Oke. Karena yang kita bahas waktu itu yang lagi rame. Jadi jam berapa aja ya rame aja sih gitu. Kecuali kita ngupload sesuai passion ya. Misalkan kayak passion kita nih di bidang apa nih, vlog atau apa, podcast. Nah itu mungkin kalau nggak ngikutin tren ya mungkin ada jam-jam tertentu ya. Gitu. Oke, berarti itu jadi salah satu tips juga ya buat teman-teman penonton, buat konten itu ada 2 berarti saya nangkep di sini. Ada konten yang niche-nya sesuai passion kamu atau konten yang memang lagi hits, yang lagi viral. Benar, itu dia. Tapi kalau
Mas Tutus tadi kan bilang boleh milih salah satu, tapi kalau menurut saya kalau dikolaborasikan gitu loh, Oh Mas. bisa Ya banget, kan? bisa. Bikin dua-duanya, passion kamu yang lagi hits. Itu justru lebih bagus. Iya kan, lebih seru gitu kan, lebih Kalau enjoy. ya, Kita ini tips dari saya, maksudnya Oke. ya, Oke. untuk ngebangun channel itu sebenarnya bisa dua-duanya dipakai. Oke. Untuk ngebangun ya, kalau kita ngikutin tren itu bahkan channel kita cepat berkembang, ya kan? Kalau kita tetap di passion kita, tetap ngonten yang sesuai jalur kita lah, maksudnya kayak ya normal-normal aja lah gitu. Ya itu agak lambat lah, mungkin naik, cuman agak lambat gitu. Kalau keduanya dikolaborasi itu mungkin lebih efektif sih, tapi tetap dengan passion ya, dengan ciri khas kita tetap dipertahankan gitu. Misalkan kayak kita lagi podcast nih, tapi kita sedikit menyinggung yang lagi hits gitu. Oke, ya. Nah seperti itu mungkin ya, nggak harus semuanya kita bahas gitu, tapi ada nyinggung sedikit gitu. Nanti kan kebaca di situ di algoritma YouTube-nya ya. Iya. Ketika ada orang cari yang lagi tren ini, nyangkut video kita gitu. Itu sih mungkin triksnya. Dan untuk video, kenapa saya upload banyak-banyak waktu itu, karena waktu itu saya ngeboost banget. Waktu itu kan saya coba upload sehari satu, itu lambat untuk naikin. Waktu itu 50.000 ya, dalam sebulan itu 50.000 waktu itu kan. Itu yang lagi hit aku bahas. Itu cepat banget. 1 bulan 50.000 subscriber gitu. Oke. Terus saya coba lah, karena ambisi kan. Saya coba konten sehari itu yang panjang, yang sampai 15 menit, 10 menit. Itu saya sehari bisa 2-3 kali Postingnya. postingnya. Oke. Dan shortnya itu banyak banget untuk di TikTok, untuk di ini. Makanya dalam waktu singkat saya untuk ngedapetin follower TikTok itu cepet banget, untuk 100.000 kan. Nah di situ ya itulah pengalaman saya. Jadi untuk ngeboost konten ya kalau memang niat kita ada waktu ya sehari bisa berapa aja sih gitu. Oke, berarti juga memanfaatkan momentum ya, Mas Iya ya. benar. Pada saat viewernya naik, konten yang hits, ya tetap kita push ya, konten-konten seperti video klipnya, video short-shortnya gitu ya. Jadi dia bakal konsisten. Tapi mungkin kalau sudah habis masa viralnya, sudah habis masa hitsnya, mungkin konten-konten passion kita menyelamatkan. Iya. Ya. Karena saya yakin percaya kalau konten passion itu kan unik tuh, penontonnya pasti orang yang tertentu. Benar. Ya kan? Jadi langganan ya. Ya seperti pelangganan itu ya. tetap lah, Nah pelanggan itu tetap. dia. Beda dengan yang hits. Yang hits yang baru datang, abis itu kalau nggak hits ya udah hilang kembali seperti itu. Jadi kan kita ngelihat apa ya, di Indonesia ini kan banyak banget ya peristiwa-peristiwa yang ya lagi rame lah di sosial media kan. Jadi menurut aku juga ada terus gitu informasi itu yang lagi hit. Kayaknya itulah yang kita manfaatkan sih, bisa dimanfaatkan, dikolaborasi lah gitu. Oke, keren ya Mas ya, banyak sekali insight-insight dari Mas Tutus untuk menjadi konten kreator pemula. Atau ada tambahan lain Mas, insight-insight buat penonton nih yang mau fokus di dunia konten kreator? Ya mungkin dari saya, buat teman-teman yang baru mulai ya, jangan sampai punya mental ini ya, yang gampang ngedon gitu. Oke. Nanti ada bisikan-bisikan dari teman-teman, dari orang-orang, jadi ngedon gitu kan. Apa sih buat kayak gitu, nggak berguna kali gitu. Jadi habis itu ngedon, terus nggak pengen konten lagi. Kalau bisa ya ikutin kata hati aja gitu, mulai aja dulu gitu. Jadi bikin konten yang sesuai passion juga boleh ya kan, yang jelas tujuannya. Dan apalagi ya, jangan sampai kita berpikir ngonten terus langsung mikirnya
banyak penonton gitu. Iya, Kadang iya, ada iya. tuh konten kreator yang baru pemula itu dia pikir konten itu langsung banyak penontonnya gitu kan. Ketika ngonten terus kok nggak ada penontonnya sih, habis itu ngedown Down. gitu. Jadi motivasinya tuh harus dibangun ya. Menjadi konten kreator itu kita tuh tujuannya mau ngapain gitu. Ini ini kalau dari saya ya. Sebenarnya YouTube ini sebenarnya kayak ini ya, investasi ya, jangka panjang, bukan secara instan. Kalau kita pengennya secara instan ya emang lu siapa gitu kan. Kalau artis lah boleh-boleh aja gitu kan. Oke. Cuman kita kalau ngebangun dari nol ya yang bener-bener kita harus bikin mental kita sekuat baja ya. Harus kebal dari bisikan-bisikan netizen, bisikan dari orang sekitar, karena orang yang bikin apa ya, yang bikin kita ngedon kadang orang-orang di sekitar kita gitu, Iya, betul sekali. ya kan. Jadi itulah, karena masa depan itu bukan orang lain yang menentukan ya kan, kita sendiri yang menentukan. Jadi itu sih. Oke, itu luar biasa tipsnya Mas ya. Siap. Oke, ini yang terakhir nih Mas Tutus ya. Kita kan berada di podcast Kalalatok nih. Iya. Ada nggak masukan dari Mas Tutus nih buat kita atau saran kritik? Karena kita juga belum lama sih memulai untuk konten yang memang temanya podcast. Oke. Podcast, misalnya nanti ada sharing-sharing bersama teman-teman hebat seperti Mas Tutus dan lainnya. Boleh Mas kasih masukannya buat kita nih? Apa ya Mas? Ini udah luar biasa sebenarnya. Saya aja set studionya nggak seperti ini ya. Biasa-biasa aja saya di kamar gitu kan. Tapi ini udah luar biasa sih. Tinggal mungkin strateginya ya untuk gimana apa ya, nerabas biar cepat naik ya kan. Set. Karena memang butuh apa ya, update setiap hari sih. Oke. Minimal shortnya untuk setiap hari ya. Itu tips ya yang saya pernah alamin itu. Ya kadang yang terlewatkan dari pemula itu kadang itu kita ngonten ini hari ini ngonten nih, nanti 2 minggu atau sebulan baru upload video baru. Itu nggak tahu berapa tahun naiknya. Oke, Mas Kusno, dicatat ya Mas, video shortnya dibanyakin podcast kita. Clipping ya. Ya, clipping ya, oke. Ya itu sih. Kalau mau naik ya, mau cepet dapetin subscriber pelanggan baru ya. Karena kita kan podcastnya kan edukasi ya kan. Jadi harus ngedapetin target dari mana aja gitu. Kita kalau setiap hari itu kan lumayan juga. Ngupload short dapat 2 subscriber, 5 subscriber kan lumayan tuh kalau dikumpulin setiap hari gitu kan. Betul. Triknya seperti itu. Iya. Kalau kita nguploadnya seminggu sekali atau sebulan sekali, kalau nggak ada apa namanya dorongan dari yang lain-lain susah. Kecuali kita ngupload seminggu sekali ada ini nih apa namanya sponsor nih, disponsorin gitu misalkan kita bayar ke YouTube untuk sponsorin YouTube kita ya, di ads ya, gitu. Betul. Itu mungkin bisa lah ngedorong. Cuman kalau secara organik itu kita bisa lakukan hack seperti itu. Jadi kita tuh tiap hari upload. Oke, catat ya Mas Kusno. Nggak harus video panjang ya, tapi video shortnya. Shortnya. Aman, tim kreatif nanti yang handle. Karena saya kemarin juga ngelakuin hal yang sama seperti TikTok. TikTok itu saya 4 kali bikin itu dengan waktu singkat juga naiknya gitu. Dalam waktu sebulan bisa aja puluhan ribu follower ya kan. Karena mungkin yang pertama itu udah dapat nyangkut kan namanya katakan tutus itu. Akhirnya bikin yang kedua, ketiga, yang keempat ini cepat naiknya gitu. Baik. Mungkin terakhir juga nih Mas Tutus ya, bantu promosi dong ini akunnya podcast Kalalatok. Ya. Channelnya apa namanya? Kalala Media. Betul. Ya. Buat teman-teman penonton katakan tutus ataupun penonton baru ya, boleh dibantu subscribe channelnya Kalala Media ya. Pokoknya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang
berbobot lah ya pastinya, karena di sini ada edukasi, ada informasi yang informasi-informasi yang penting lah ya. Oke, dan Gitu. juga mungkin jangan lupa penontonnya podcast Kalalatalk juga Ya. subscribe, katakan Tutus. tutus ya. Ya. Dan juga buat penonton kami yang ingin komen terkait pertanyaan nih untuk menjadi konten kreator, boleh di komen di video ini. Boleh. Dan juga kalau ada usulan narasumber selanjutnya atau tema-tema yang perlu kita angkat, juga boleh di komen ya teman-teman. Baik, jadi intinya perjalanan jadi konten kreator itu nggak instan ya. Ada banyak prosesnya, tapi juga banyak peluang kalau dijalani dengan konsisten. Begitu ya Mas Tutus ya? Benar. Betul sekali. Nah, untuk kamu yang sedang atau baru mulai, jangan takut gagal. Nikmati prosesnya, terus belajar dan tetap kreatif. Terima kasih sudah mendengarkan episode kita kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa tetap berkarya dan sebarkan hal positif lewat konten kamu. Bye-bye. Terima kasih Mas Tutus. Ya, makasih banyak Kak Fitri.